Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ustadzah Ruha. Ustadzah akan membacakan buku Kisah Sahih Para Nabi Jilid 3. Buku ini diterbitkan oleh Penebar Sunnah. Siapa yang pernah dengar Isra Mi'raj? Alhamdulillah ada yang sudah dengar. Yuk kita simak. Duduk manis. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Pemboikotan Rasulullah SAW oleh orang kafir Quraisy di Mekah sangat merugikan Rasulullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, rayap-rayap itu merobek isi konspirasi itu. Namun, tidak lama kemudian setelah pemboikotan selesai, Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, meninggal dunia. Jarak kematian keduanya hanya 3 hari saja. Akibatnya, orang kafir Quraisy semakin berani menyiksa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semakin sedih, teman-teman, karena tidak ada lagi tokoh yang membela perjuangan Nabi SAW. Lalu Rasulullah pergi ke kota Taif dengan harapan mendapatkan perlindungan. Rasulullah juga mengajak penduduk Taif untuk menyembah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka malah menyiksa Rasulullah SAW dengan siksaan yang sangat berat. Rasulullah SAW lalu kembali ke kota Mekah didampingi Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdumanaf. Kesedihan Nabi ini adalah latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sekarang teman-teman ada yang tahu tidak ya apa itu Isra Mi'raj? Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Teman-teman pasti pernah membacanya. Ustadzah bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah SAW melakukan Isra. Teman-teman tahu tidak apa itu Isra? Benar. Isra adalah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, dalam perjalanan Isra ini Rasulullah berhenti di 4 tempat, teman-teman, untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Yang pertama, Rasulullah berhenti di Madinah, yaitu tempat Rasulullah besok berhijrah. Yang kedua, Rasulullah berhenti di Tursinah, yaitu tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah berhenti di Baitul Lahm, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Rasulullah berhenti di Masjid Aqsa. Nah, di sholat di Masjid Aqsa ini Rasulullah sholat 2 rakaat bersama dengan para nabi-nabi dari keturunan Nabi Adam sampai keturunan Nabi Isa alaihissalam. Pada malam itu juga Rasulullah melakukan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Ada yang tahu tidak ya teman-teman? Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha.
Nah, dalam perjalanan Mi'raj ini Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Nah, di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu, Nabi naik menuju Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini Rasulullah diperintahkan Allah untuk sholat 50 waktu. Lalu Rasulullah turun. Di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang besar-besar dan kuat-kuat itu tidak bisa sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa minta tolong kepada Rasulullah agar kembali ke atas, minta keringanan kepada Allah untuk sholatnya dikurangin. Lalu Rasulullah ke langit, minta keringanan kepada Allah. Alhamdulillah, mendapat keringanan 5 waktu. Lalu Rasulullah turun, bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan agar Rasulullah minta keringanan lagi. Namun Rasulullah sangat malu karena sudah bolak-balik minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah menerima sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Pagi harinya Rasulullah menceritakan kepada kaumnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan perintah sholat 5 waktu. Namun mereka mendustakannya, bahkan semakin menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah mulai berdakwah kepada berbagai kabilah pada musim-musim haji. Namun Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, berkata, "Jangan dengarkan omongannya, orang ini pembohong." Saat itu, kaum kafir Quraisy mengatakan Rasulullah pembohong, penyihir, dukun, penyair, dan tuduhan dusta lain. Para penduduk kampung yang tidak mengetahui hal sebenarnya akan mendengarkan tuduhan tersebut. Adapun orang bijak, ketika mendengarkan ucapan Rasulullah dan memahami dengan baik, maka mereka bersaksi bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah benar. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka pun masuk Islam. Itulah kisah Isra Mi'raj. Nah, teman-teman tahu tidak hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Benar, hikmahnya kita harus taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, terutama sholat 5 waktu. Yang kedua, kita harus selalu sabar dalam menghadapi segala rintangan. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Pasti semuanya indah pada waktunya. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.